Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satkita Widiani dengan NIM 15240010 dan rekan saya. Saya, saya Syifa Rawati dengan NIM 15240015. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Untuk yang pertama, judulnya di sini itu adalah aplikasi mesin learning untuk prediksi kegagalan jantung. Untuk datasetnya sendiri ada 918 sampel. Untuk algoritmanya di sini kita memakai logistic regression. Untuk akurasinya sendiri itu sekitar 87%. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa kita ngambil dataset ini? Karena adanya urgensi deteksi dini penyakit jantung dan peran machine learning dalam transformasi healthcare. Terus untuk dataset dan fitur medisnya yang pertama itu kayak profil dataset heart failure prediction dengan 980 sampel dan 12 fitur klinis terstandarisasi. Terus kita juga melakukan eksplorasi data analis, kayak analisis statistik dan visual untuk memahami karakteristik data dan pola fitur medis. Terus juga kita melakukan pre-processing dan feature engineering. Untuk teknik persiapan datanya kayak normalisasi, kita pakai min-max scaler. Terus kita juga ada encoding kategorikal dan cleaning, dan data cleaning. Terus untuk metodologi machine learning-nya sendiri, pemilihan di sini tuh kita ngambilnya tuh 4 algoritma klasifikasi dengan hiperparameter tuning optimal. Kemudian kita juga melakukan training dan evaluasi model. Untuk training sendiri tuh proses trainingnya kan ada training sama testing kan. Jadi datanya itu dibagi 80/20. Jadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian untuk evaluasi modelnya sendiri di sini kita menggunakan confusion matrix dan ROC kurva serta perbandingan performa komprehensif. Terus interpretasi model dengan SHP, kayak explainable AI untuk memahami keputusan model dan feature importance secara klinis gitu lah. Terus kemudian untuk terakhir itu kita mau implementasi dan kesimpulannya ya. Terus kenapa sih kita pakai dataset untuk prediksi kegagalan jantung itu penting gitu loh. Kalau dilihat dari masalah globalnya sendiri sih, karena penyakit jantung tuh merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia ya. Bahkan WHO tuh memperkirakan sekitar 17,9 juta jiwa meninggal setiap tahun akibat penyakit kardiovaskuler yang menyumbang 31% dari total kematian global. Nah, di sini Indonesia tuh angka kematian akibat penyakit jantung tuh terus meningkat seiring gaya hidup tidak sehat dan populasi yang menua. Untuk tantangan sendiri sih, tantangan diagnosis manualnya ya, kayak subjektivitas interpretasi hasil tes medis, terus keterlambatan deteksi pada pasien beresiko, kemudian kurangnya alat pendukung keputusan yang akurat. Setelah itu kita melihat adanya potensi machine learning di sini, jadi ML tuh menawarkan pendekatan objektif dengan menganalisis pola kompleks dalam data medis. Untuk model dapat memprediksi resiko ini dengan akurasi tinggi yang memungkinkan interpretasi preventif tepat waktu. Tantangan dan tujuan penelitiannya yang pertama tantangan utamanya ya adanya ketidakseimbangan dataset. Jadi kayak proporsi kelas tuh nggak seimbang sekitar 55,3% versus dengan 44,7% dapat menyebabkan bias model terhadap kelas mayoritas yang mempengaruhi performa klasifikasi kelas minoritas. Kemudian ada kompleksitas fitur medis. Interaksi antara 12 fitur klinis, kayak numerik dan kategorikal, itu tuh bersifat non-linier dan memerlukan pemahaman domain medis untuk interpretasi yang akurat. Kemudian ada interpretabilitas model, kayak dokter dan praktisi kesehatan tuh memerlukan penjelasan yang transparan tentang bagaimana model membuat prediksi untuk kepercayaan klinis dan etika medis. Setelah itu ada juga generalisasi model.
Model harus berfungsi dengan baik pada populasi pasien yang berbeda, kayak ras, etnis, geografis, tanpa degradasi performa yang signifikan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, tujuan utamanya yaitu mengembangkan model klasifikasi biner untuk memprediksi kegagalan jantung dengan akurasi tinggi dan interpretasi secara klinis dan diintegrasikan ke dalam sistem pendukung keputusan medis. Untuk akurasi modelnya sendiri sih di sini eh, lebih besar ya, sekitar 85%. Untuk ROC dan AUC-nya itu 0,90. Kemudian untuk interpretabilitas dengan SHAP dan perbandingan 4 algoritma. Kemudian kita akan membahas langsung untuk dataset dan fitur medisnya. Kita bakalan eh, coba ngenalin datasetnya tuh. Kita bakalan ngenalin datasetnya dulu, kayak fitur-fitur klinis yang digunakan untuk training modelnya tuh apa aja sih kira-kira. Untuk yang pertama, sumber datasetnya dulu. Di sini kita mengambil datasetnya itu dari Kaggle. Kita ngambil langsung dari Kaggle, kemudian kita olah. Pas kita lihat kan tadi total sampelnya kan 918 pasien dengan total fiturnya 12. Untuk variabel targetnya di sini tuh ada target klasifikasi biner ya atau heart disease. Itu ada 0, 0 itu untuk normal dan 1 itu untuk penyakit jantung. Untuk karakteristik datasetnya sendiri, datasetnya tuh lengkap tanpa adanya missing value pas kita lakukan pre-processingnya. Kemudian mic feature-nya tuh numerik sama kategorikal. Jadi ada kategorikal sama numerik. Kemudian sudah melewati proses cleaning juga. Terus untuk fitur datasetnya sendiri yang pertama ada age atau umur, terus ada sex atau gender ya, jenis kelamin male untuk laki-laki dan female untuk perempuan. Kemudian ada chest pain type atau biasanya tuh ini tuh adalah tipe nyeri dadanya. Kemudian ada resting BP, tekanan darah, terus kolesterol, fasting BS, gula darah, resting EGC atau hasil EGC istirahat, bisa normal, ST, LVH yang menunjukkan kelainan elektrik jantung. Kemudian ada MAC HR, detak jantung maksimal, exercise angina saat olahraga. Kemudian ada OLPEC, ada ST slope, dan heart disease. Heart disease. Oke. Kemudian kita masuk ke eksplorasi data analisnya ya. Di sini ada analisis statistik dan visualisasi untuk memahami karakteristik data, distribusi fitur, dan pola korelasinya. Untuk distribusi kelas dan karakteristik demografisnya, pas kita lihat, kita cek di sini ada distribusi berdasarkan jenis kelamin ya. Karena di sini kan untuk jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan ya. Kemudian setelah kita lakukan visualisasi, kita bisa ngelihat untuk 70 untuk hasilnya 78,98% itu laki-laki dan 21,2% itu perempuan. Jadi sesuai dengan epidemiologi penyakit jantung di mana laki-laki itu berisiko lebih tinggi. Kemudian ada analisis distribusi usia. Pas kita lihat di sini untuk rata-ratanya usianya itu sekitar 53. Kemudian mediannya atau nilai tengahnya itu 54 dan modusnya itu 54. Jadi distribusi usia ini menunjukkan konsentrasi pasien pada kelompok usia menengah, yaitu sekitar 40 sampai 65 tahun sesuai dengan pola epidemiologi penyakit jantung koroner. Untuk insting klinisnya sendiri sih di sini kan dataset representatif ya untuk populasi beresiko. Terus kemudian ada distribusi kelas seimbang atau ringan, baik untuk training. Terus perlu stratifikasi saat splitting untuk menjaga proporsi. Pas kita cek untuk korelasi dan pola fiturnya sendiri, kita menggunakan heat map korelasi fitur numerik ya. Jadi hubungan antara usia dengan fitur-fitur lain kayak korelasi positif antara usia dengan tekanan darah itu R sama dengan 0,45 dan kolesterol R sama dengan 0,52. Jadi semakin tua usia cenderung memiliki tekanan darah dan kolesterol lebih tinggi sesuai dengan literatur medis. Untuk korelasi negatif penting, itu max HR versus usia.
di mana korelasi negatif ini tuh kuat, yaitu R sama dengan minus 0,62. Jadi detak jantung maksimal ini jadi detak jantung maksimal menurun dengan bertambahnya usia. Untuk formula klasiknya sendiri, max HR itu tak terhingga ya, 220 dikurangi dengan umur, di mana dataset konsisten dengan teori fisiologi kardiovaskuler. Untuk insting modelingnya yang pertama ada fitur berkorelasi tinggi, jadi perlu dihandle. Kemudian ada normalisasi, penting untuk algoritma berbasis jarak. Feature engineering dapat meningkatkan performa. Pre-processing dan feature engineering, di mana teknik ini tuh merupakan persiapan data untuk optimalisasi performa model dan memastikan kualitas input. Oke, selanjutnya di sini ada data preprocessing, yaitu pertama itu di sini ada data cleaning, yaitu dataset dalam kondisi sudah bersih sekitar 918 data sudah lengkap tanpa missing values, tidak ada missing, tidak ada duplikat data, serta data terstruktur secara baik. Selanjutnya di sini yang kedua itu ada encoding, yaitu transformasi fitur ke kategorial ke format numerik dengan one hot encoding. Di sini seks eh, M atau V, terus di sini ada kategori selanjutnya rescaling EKG, dan selanjutnya di sini ada normalisasi. Di sini ada min max scalar untuk fitur numerik ke range 0 itu untuk normal, 1 itu untuk penyakit jantung. Selanjutnya di sini ada splitting, yaitu train dan test speed, yaitu 80 banding 20 dengan stratifikasi. Train setnya itu 734 dan untuk trennya itu sekitar 184. Selanjutnya di sini ada normalisasi and encoding, yaitu min max scalar transformasi fitur numerik ke rank, yaitu 0 1 menggunakan rumus X scalar sama dengan X dikurang X min atau dengan X max kurang dengan X min. Penting untuk algoritma berbasis jarak seperti SVM dan KNN, yaitu mencegah dominasi fitur dengan skala besar, yaitu selanjutnya yang kedua mempercepat konver- konvergensi algoritma, yang ketiga itu meningkatkan stabilitas numerik. Di sini ada selanjutnya ada one hot encoding, yaitu transformasi fitur eh, kategorial ke vektor biner. Contohnya di sini tuh udah ada eh Casprint tipe, yaitu ATA, yaitu dengan 1,0000. Jadi di sini udah kelihatan dari contohnya gitu kan. Selain di sini tuh untuk menghindari ordinalitas palsu dan memungkinkan model memahami kategori, yaitu dari fitur kategorial di encode, yaitu sex, chest print tipe, casting EKG, terus explain again, ST stop, yaitu total fitur setelah encoding itu kurang lebih sekitar 20 fitur. Di sini ada metodologi machine learning-nya, yaitu selanjutnya di sini ada algoritma klasifikasi yang digunakan, yaitu logistic regression. Eh, di sini model probabilistiknya yang interpretasi output sebagai probabilitas, yaitu cocok sebagai Wiesel-Link karena interpretasibilitasnya itu tinggi, yaitu pertama cepat dan efisien, tidak perlu tuning terlalu banyak, serta untuk support vector machine learning-nya itu apa ya? Di sini mencari hyperplane optimal dengan margin maksimal karena RBV-nya untuk non-linear Peters. Terus untuk sisi positifnya itu efektif dengan high dimension data karena trik untuk non-linearnya. Selanjutnya di sini tuh ada random forest, yaitu Ansible Detection Traits dengan forcing majority kuat terhadap overfitting dan memberikan fitur impertension, yaitu fitur tinggi reversion
fitur information bulge. Serta di sini itu ada KNN yaitu parameter parametik mengklasifikasikan berdasarkan mayoritas ke tetangga terdekat menangkap logat patterns yaitu pertama simple serta improbable non-assumption on data distribution. Pemilihan berdasarkan itu di sini keempat algoritma ini tuh sering digunakan dalam penelitian prediksi penyakit jantung dan terbukti memberikan performa baik untuk random forest dan SVM itu mencapai akurasi sekitar lebih dari 85% menurut penelitian penelitian terbaru. Di sini ada hyperparameter tuning dengan grid set CV yaitu konsepnya tersendiri itu melakukan pencarian eksploratif pada grand hyperparameter yang ditentukan. Terus di sini tuh parameternya tersendiri itu ada estimation model yang akan dituningkan, selanjutnya parameter di story parameter, terus di sini ada CV jumlah votes cross validation serta scoring matrix evaluasi. Di sini contoh parameter gridnya itu ada random forest serta SVM. Terus workflow grid CV-nya itu this parameter grid. Yang kedua ada cross validation, yang ketiga fit dan evaluate, yang empat select base. Keuntungannya itu tersendiri pencarian sistematif dan eksklusif serta evaluasi regression dengan cross validation. Terus selanjutnya terintegrasi dengan skema IPL. Selanjutnya yaitu tren dan evaluasi model. Di sini perbandingan performanya itu untuk random forest sendiri itu sekitar 87%, untuk SVM yaitu sekitar 85%, logistic regression di sini itu 84% dan KNN itu sekitar 81%. Selanjutnya di sini ada confusion matrix dan ROC curve curve yaitu confusion matrixnya itu tabel yang menunjukkan perbandingan prediksi model dengan tabel akurat. Untuk model random forest contohnya di sini tuh untuk true positifnya itu sekitar 98 benar positif dan true negatifnya itu 72 benar negatif. Dan untuk false positifnya itu sekitar 8 itu salah positif dan false negatifnya itu 6 salah negatif. Jadi untuk interpretasi klinisnya itu false negatifnya itu kasus terlewat, resiko fatal, dan untuk false positifnya itu overdiagnosis dengan biaya tidak perlu. Selanjutnya yaitu ada matriks evaluasi lengkap, yaitu di sini akurasinya itu eh, proporsi itu prediksinya semua benar dan precisionnya itu akurasi prediksi itu positif dan sensitivitasnya itu proporsi positif yang terdeteksi dan F1 skornya itu harmonic mean regression real dan untuk interpretasi klinisnya itu false negatif kasus positif yang terlewat resiko fatal karena pasien tidak mendapat treatment dan selanjutnya false positifnya itu over diagnosis berdasarkan biaya tidak perlu dari anti eh, antiliksi pasien. Untuk trade-off klinisnya itu keseimbangan antara sensitivitas tinggi, meminimalkan VN dan sensitivitas minimal FB-nya. Di sini ada interpretasi model dengan sub yaitu selanjutnya kenapa sih apa sih itu sub gitu kan? SAP itu adalah model interpretasi model berdasarkan game theory dan SAP values. Prinsip dasarnya itu menjelaskan prediksi individual, mengukur kontribusi setiap fitur, selanjutnya berbasis teori kompresif dan SAP values ini menunjukkan perbedaan antara prediksi aktual dengan Bisel.
atau rata-rata prediksi. Em, Mengapa interpretabilitas itu penting? Yaitu pertama itu kepercayaan dokter pastinya. Dokter memerlukan penjelasan transparan untuk mempercayai dan mengadopsi AI. Dan selanjutnya itu population regulasi, yaitu regulasi kesehatan. Itu menurut EU, EI, ACAT, FDA. Selanjutnya menurut interpretasi hasilnya. Debugging atau improvisation yaitu identifikasi bias, error, dan cara perbaikan modelnya. Keunggulannya apa sih? Di sini itu pastinya ada global clustery yaitu nilai sub yaitu unik pastinya. Untuk selanjutnya ada lokal akurasi yaitu jumlah kontribusi atau prediksinya. Selanjutnya itu ada model agnostik yaitu bisa untuk model apa aja pastinya. Fitur selanjutnya di sana tuh ada fitur infotainment dengan sub, yaitu fitur paling berpengaruh di sini tuh pastinya pertama itu ada di cap line tipe, yaitu tipe nyeri dada yang di sini tuh sudah bisa dilihat yaitu 0,32, yaitu untuk selanjutnya yang kedua itu ada kolesterol. Kadar kolesterolnya itu sekitar 0,28 yaitu di bawah dari Krebs prime type yaitu yang ketiga itu ada max hair detak jantung maksimal yaitu untuk fungsi kardiovaskularnya itu ada di sekitar 0,24 yaitu yang keempat itu ada age yaitu usia sekitar faktor resiko utama pastinya di sini yaitu menempati kedudukan keempat yaitu sekitar 0,21 dan selanjutnya itu di atau biasa disebut dengan depresi ST yaitu iskemia Bicord itu ada di bagian kelima yaitu sekitar 0,18. Untuk validasi klinisnya itu dari sub ini itu konsisten dengan pengetahuan medis. Chest dan kolesterol adalah faktor resiko utama penyakit jantung. Memvalidasi model dapat itu diinterpretasikan secara klinisnya. Selanjutnya itu implementasi dan kesimpulan. Aplikasi klinis ini keterbatasan saat ini dan rekomendasi untuk mengembangkan sistem mendukung serta keputusan medisnya. Di sini itu untuk implementasi sistem mendukung dan keputusan itu ada 5 flow system, yaitu input data pasien, yaitu dokter memasukkan 12 fitur medis pasien ke dalam sistem. Selanjutnya yang kedua itu adalah processing, encoding, dan normalisasi otomatis. Selanjutnya yang ketiga itu ada prediksi model, Random Flores memprediksi probabilistik penyakit jantung. Selanjutnya yang keempat itu interpretasi sub, menampilkan fitur yang paling penting dan berpengaruh. Selanjutnya yang kelima adalah rekomendasi dokter. Dokter itu membuat keputusan berdasarkan prediksi dari AI-nya. Keuntungan dari sistemnya ini tersendiri itu deteksi dini secara cepat, jadi kayak prediksi dalam waktu hitungan detik, memungkinkan intervensi lebih awal. Dan selanjutnya itu yang kedua ada akurasi tinggi. Tentunya di sini akurasinya sekitar 87% akurasi dengan interpretabilitas klinisnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada interpretabilitas SAP, yaitu memberikan transparansi keputusan. Yang keempat itu mengurangi subjektivitas atau mengurangi diagnosis manual yang subjektif. Untuk akurasi teknologinya itu di sini itu Breakhand kita pakai Python dan database-nya itu Progress SQL dan sekuritasnya HIPAA. Selanjutnya keterbatasan dan tantangan. Keterbatasan saat ini tentunya itu diukur dari dataset yang terbatas, sekitar 918 sampel, mungkin tidak cukup untuk generasial pada populasi yang sangat beragam. Tentunya dataset ini lebih besar untuk diperlukannya. Selanjutnya itu yang kedua itu ada ketidakseimbangan kelas. Proporsi kelas tidak seimbang sekitar 55,3% versus 44,7% dapat mempengaruhi performa pada kelas minoritas. Selanjutnya ya di sini ketiga itu ada generalisasi populasi. Dataset dari suatu sumber selanjutnya belum diuji pada populasi yang berbeda, ras, etnis, dan geografisnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada
validasi klinis. Tentunya belum dilakukan validasi klinis prospektif untuk membuktikan efektivitas dalam praktik medis nyata. Tantangan implementasinya yaitu integritas sistem ligarinya itu integrasi dengan sistem informasi rumah sakit yang sudah ada yaitu EMR, HS, HIS memerlukan effort teknisnya. Selanjutnya adalah resistensi dokter. Perlu di training dan di charge management untuk mengadopsi AI. Dokter mungkin ragu ataupun tidak percaya. Selanjutnya yang ketiga itu ada regulasi dan etika, yaitu compliance dengan regulasi kesehatan, yaitu FDA, EU, EIX, Liberty, dan informed consent. Yang keempat yaitu ada privasi data pasien, dilindungi data medis sensitif sesuai dengan GDR atau HIPAA Exhibition Audit Trail. Kesimpulan dan kesimpulan dan rekomendasi yaitu kesimpulan utama yaitu ada di model logistik regression berhasil dengan akurasi 87 dan ROX out sekitar 0,90 dan SAP memberikan interpretabilitas klinis yang valid. Model dapat diintegrasikan sebagai diffusion support system. Untuk rekomendasi selanjutnya mungkin dapat diperbanyak dataset dan dilakukan validasi klinik prospektif, pengembangan UX untuk dokter, dan integrasi dengan IMR. Selanjutnya yaitu uji pada multi-center untuk generasi. Masa depan AI dalam kesehatan, machine learning ini berpotensi untuk mentransformasi healthcare menuju personality medical dengan deteksi dini yang akurat dan interpretable. Kita dapat menyelamatkan jutaan nyawa dengan meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.